Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan kepada kita semua keberkahan di dalam hidup, kemudahan-kemudahan dalam segala urusan, dilapangkan dari segala kesempitan, diangkat dari segala musibah bala yang menimpa. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan semua yang dicintai Allah SWT, kita hadir di majelis, kita ngaji, taklim, kita tahajud, beribadah kepada Allah, kita kerja, kita berumah tangga, semua aktivitas kita yang kita lakukan ini sebetulnya tujuannya satu, yaitu ingin hidup bahagia. Betul apa betul? Gak ada jawaban lain, kan pilihannya betul atau betul? Pasti siapa yang gak pengen bahagia? Sampai doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebahagiaan di dunia dan minta kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, kata Nabi Muhammad begini, nanti di hari kiamat semua akan saling membayarkan hutangnya masing-masing, termasuk Allah akan membayar hutangnya. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami ini jelas di antara kami ada yang saling punya hutang, tetapi Allah, masa Allah punya hutang? Apa hutangnya Allah? Dijawab sama baginda Nabi Muhammad SAW, kelak di hari kiamat Allah akan berkata kepada seluruh manusia yang beriman, dulu hamba-hambaku yang di dunia banyak berdoa, minta kepadaku, tapi belum aku ijabah doanya di dunia, maka sekarang di akhirat aku bayar utangku. Aku kabulkan doa-doamu dengan aku ampuni dosa-dosamu. Karena apa yang diminta di dunia belum tentu cocok di akhirat. Misal dia minta pengen jadi gubernur, doanya pengen jadi bupati, doanya pengen punya rumah besar, doanya pengen punya mobil Pajero, tapi nggak dikasih di dunia, nggak cocok ini. Kalau mobil Pajero bensinnya mahal, pajaknya juga mahal, belum mampu pendapatannya, maka digantinya di akhirat. Dan di akhirat dikasih Pajero berguna nggak? Mau dibawa kemana? Traveling kemana Pajero di akhir kiamat? Mau nengok-nengok neraka gitu jalan-jalan gitu. Maka di akhirat permintaan yang nggak dikasih di dunia sebagai penggugur dosa-dosa. Dan itu yang lebih kita butuhkan di akhirat. Betul apa betul? Yang kita butuhkan di akhirat adalah pengampunan dari segala dosa. Maka kata Allah, jika di dunia kalian minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, belum aku kabulkan, sekarang aku punya janji kepada kalian, aku kabulkan dengan aku ampuni dosa-dosa kalian. Itu utangnya Allah. Dan Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku kabulkan doamu. Janji adalah hutang. Allah sudah janji, berdoalah aku kasih, itu janjinya Allah. Maka kalau nggak ditepati, hutangnya Allah sama kita. Nah, besok akan dibayar di hari kiamat hutangnya Allah itu dengan mengampuni segala dosa. Maka itulah jangan bosan berdoa. Ingat, jangan bosan berdoa. Karena pasti dijawab, pasti dibalas, pasti dikabulkan. Enggak di dunia, di akhirat. Jangan bosan berdoa karena merasa enggak dikabulkan, udah 5 tahun doanya masih itu aja, akhirnya putus asa.
Ya Allah, doaku masih idem sama kemarin. Amin ya. Doaku masih sama ya Allah. Ya Rabb, doaku belum ada perubahan. Gak usah bosan dengan doa, teruslah minta. Karena kalau nggak dikasih sesuai harapan, akan digunakan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi hakikatnya adalah kita semua ini beramal, melakukan aktivitas apapun tujuannya ingin bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Ingin bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Apa yang membuat orang bahagia dan apa yang membuat orang tidak bahagia? Yang bikin orang nggak bahagia itu dua. Kalau dua ini nggak dilakukan, insya Allah dia bahagia. Dua ini jangan dilakukan, maka dia akan bahagia. Sebelum saya mulai, mohon yang buka Instagram, Facebook, YouTube atau buka apa namanya itu yang lain-lain, medsosnya dimatikan dulu ya, diwafatkan dulu. Jangan sampai handphone kita malah memberatkan kita di hari kiamat karena buka-buka handphone pas pengajian. Itu bagian dari fitnah. Itu kalau ada orang mainan handphone masih bukai TikTok, bukai WhatsApp, status Facebook, Instagram. Ketika pengajian itu ciri-ciri orang itu sudah kecanduan dengan setan gepeng ya. Itu udah kecanduan betul itu dah. Bahaya itu. Buat ilmunya nggak barokah. Baik, jadi ada dua yang membuat seseorang itu tidak bahagia dalam hidupnya. Jangan lakukan dua hal ini, maka hidup kita insya Allah akan bahagia. Apa? Yang pertama, ketika seseorang itu kurang rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu. Kurang rasa syukurnya kepada Allah. Allah itu memberi nikmat yang begitu banyak, bahkan Allah memberi apa yang nggak kita minta. Allah itu ngasih apa yang nggak kita minta. Pemberian Allah lebih banyak daripada permintaan kita. Kita paling mintanya itu aja, tapi lihat pemberian Allah. Apa ada yang tadi malam mau tidur jenengan doa sama Allah, ya Allah besok pagi bangunkan dalam keadaan mata masih bisa melek, mulut masih bisa ngomong, kaki masih bisa jalan. Doa itu enggak ketika mau tidur? Enggak. Tapi begitu melek, begitu bangun tidur mata bisa lihat, mulut masih bisa ngomong, kaki masih bisa jalan. Itu enggak kita minta aja dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Bener? Itu enggak pernah kita minta kayak gitu-gituan. Pemberian Allah lebih banyak. Orang yang nggak bahagia itu kalau selalu ngelihat kekurangan terus, nggak bersyukur kepada yang diberikan Allah kepadanya. Makanya sampai dikatakan la in syakartum la azidannakum dalam surat Ibrahim ayat 7. Kalau kamu bersyukur tuh mesti ditambah, wis toh ditambah. Ini kan majelis duha toh, majelis duha sahaja. Ketika sholat duha, rata-rata nih kita banyak minta. Ya nggak salah minta sama Allah, kan bagus minta tadi. Tapi sekali-kali, mbok yao sekali-kali, mbok yao sekali-kali. Apa bahasa Inggrisnya mbok yao? Bahasa Indonesianya mbok yao ya. Mbok yao sekali-kali. Apa mbok yao? Nggak ada loh. Nah itu bahasa Jawa yang tidak bisa diterjemahkan itu. Mbok yao sekali-kali. Sholat duha itu nggak minta, sekedar terima kasih sama Allah. Sebagaimana dalam hadis dikatakan afdhalu doa alhamdulillah, sebaik-baik doa, sebaik-baik permintaan adalah alhamdulillah, memuji Allah. Itu sebaik-baiknya. Afdhalu doa alhamdulillah, sebaik-baik doa mengucapkan alhamdulillah. Dan sekali-kali sholat duha itu bersyukur aja. Selama ini kan minta terus kok, ya Rob, jika rezekiku jauh dekatkanlah, jika sempit lapangkanlah, jika rezekiku seret lancarkanlah, bila masih di langit turunkanlah, jika masih dalam bumi keluarkanlah, jika rezekiku haram ada yang halal, ada yang disucikanlah. Sucikanlah, bukan halalkanlah. Kalau halalkanlah berarti ntar uang haram, uang korupsi taruh di sejadah. Ya Rob, ini uang haram, halalkanlah. Gak bisa. Wa in kana haram fatahirhu, jika
jika rezekiku haram, sucikanlah. Dan cara Allah nyucikan harta kita mudah sekali. Caranya apa? Jenengan daftar umroh, travelnya nggak berangkatkan, kabur. Beli tanah, tanahnya sengketa, uang nggak balik, tanah nggak bisa balik nama. Investasi nggak taunya bodong. Dipinjam sama teman pengajian, nggak pernah kelihatan, datang lagi, ngilang. Cari ke rumahnya udah pindah alamat, nomornya sudah diblokir pula. Cara Allah mensucikan harta kita mudah sekali. Tapi ketika dia ditipu orang, ketika orang pinjam nggak ngembalikan, ketika beli tanah sengketa, dia merasa dirugikan dan merasa sakit hati. Kok Allah gini-gini amat toh, kok gini amat toh. Dia yang minta supaya harta disucikan. Begitu disucikan, protes sama Allah. Betul. Kan dia yang minta, ya Rabb, jika rezekiku haram, sucikanlah. Begitu disucikan, protes sama Allah. Kok gini-gini amat hidup saya ya Allah. Kan engkau yang minta disucikan hartanya. Ditipu orang, dibohongi orang. Orang yang baik seuzon kepada diri sendiri, husnuzon kepada orang lain. Kalau orang husnuzon pada diri sendiri nggak akan baik dia. Ini adalah ujian dari Allah. Dia lupa ujian itu Allah berikan kepada orang-orang soleh, bukan orang yang banyak dosa seperti saya. Kalau orang banyak dosa seperti saya dapat musibah, namanya bukan ujian tapi teguran dari Allah. Ujian itu hanya untuk orang-orang soleh, orang-orang baik. Dapat musibah, itu ujian. Tujuannya pun lain, bukan untuk menghapus dosa. Ujian, musibah yang menimpanya tujuannya untuk rafi'ud darajat, ngangkat derajat. Lain kalau orang banyak dosa macam saya, kalau dapat musibah namanya teguran. Untuk apa teguran? Kafaratuz dzunub, menghapus dosa. Jadi memang tujuannya beda. Bentuk musibahnya sama, tetapi tujuan akhirnya beda dan sasarannya lain. Maka suzon kepada diri sendiri baik. Oh, saya kenapa tanah ini sengketa, beli tanah sengketa? Kenapa mobil saya malah dipakai orang digadaikan? Kenapa kok begini begitu? Kenapa kok investasi nggak taunya bodong? Sudah hilang 150 juta, 200 juta, 300 juta. Suzonlah pada diri sendiri. Mungkin ini dulu saya dapatnya dari uang haram, suami dapat dari proyek haram. Gak apa-apalah, lebih baik dihabiskan Allah di dunia supaya meninggal nggak bawa barang haram. Lebih repot urusan kalau meninggal bawa barang haram. Jadi afdolu doa alhamdulillah. Maka sekali-kali habis sholat duha itu hanya isinya terima kasih. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih pagi hari ini masih diperkenankan sujud di hadapan-Mu. Terima kasih ya Allah, pagi hari ini masih punya beras di rumah. Alhamdulillah, pagi hari ini Kau masih izinkan lisan kami yang kotor ini memuji nama-Mu yang agung, yang suci. Terima kasih ya Rabb, pagi hari ini keluarga kami sehat semuanya. Saya, suami, anak-anak sehat semuanya. Alhamdulillah masih punya rumah untuk tempat berteduh ya Rabb. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Dah selesai. Sekali-kali sholat duha itu isinya hanya mengucapkan alhamdulillah saja, nggak banyak minta. La in syakartum la azidakum. Walaupun nggak minta, kalau dia bersyukur ditambah sama Allah SWT. Maka perbanyak syukur. Caranya bagaimana bentuk syukur itu? Pernah saya sampaikan, syukur itu ada 3 bentuk. Minimal ada 3 bentuk. 1, tasyakur bilisan, yaitu bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Tapi ada orang yang kelihatannya bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, tapi dia tidak sedang memuji Allah. Padahal arti alhamdulillah adalah segala puji bagi Allah. Tapi dia tidak memuji Allah. Memang mengucapkan alhamdulillah, tapi dia tidak sedang memuji Allah, sedang memuji dirinya sendiri. Pernah saya ketemu orang, saya tanya, dia orang sukses, pengusaha sukses. Saya tanya, Pak, apa tuh Pak resepnya dengan sukses? Bagi-bagi resepnya. Beliau jawab, ya ini Mas Adi, karena saya sama istri rajin sholat tahajud tiap malam, rajin sholat duha, dan jangan lupa untuk rajin bersedekah membantu saudara-saudara kita yang lain.
Dia memang alhamdulillah Mas Adi ini kan emang alhamdulillah, tapi setelahnya dia lebih banyak memuji dirinya sendiri. Ini karena saya rajin tahajud, rajin sholat duha, rajin infak. Enggak, dia tidak sedang memuji Allah, tapi sedang memuji dirinya sendiri. Makanya kalau mengucapkan alhamdulillah ini sebaiknya titik, alhamdulillah titik. Jangan banyak embel-embel, itu suka nggak benar. Contoh para pendiri bangsa Indonesia, negara kita, ketika meraih kemerdekaan, mereka menulis dalam preambul UUD 45, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Mereka nggak nyebut begini, atas berkat perjuangan para pahlawan, atas berkat pengorbanan rakyat Indonesia, enggak, tapi atas berkat rahmat Allah. Itu bentuk pujian kepada Allah, karena nggak mungkin kita menang, kita merdeka kecuali karena rahmat dari Allah. Bambu runcing ngelawan bedil, ngelawan senapan, ngelawan meriam, mana mungkin menang? Kita bawa pedang baru mau ngejar, tembak duluan mati. Kok bisa menang senjata tradisional melawan senjata yang lebih modern dan canggih? Karena rahmat dari Allah. Itu yang benar loh gitu. Jadi kalau ditanya orang itu, kembalikan ke Allah, jangan puji diri sendiri. Ibu kok bisa atau bu, anaknya pinter-pinter? Ya iyalah, harus pinter, orang tua itu didik anak, ikut pelatihan parenting gitu loh, yang gaul. Orang tua itu harus wawasannya kebuka, jangan masak terus di rumah. Oh sombong banget dari orang. Yang tawadu gitu, yang merendah. Jadi orang itu yang merendah, nggak usah gaya gitu. Oh gaya-gaya. Bisnisnya sukses, 3 tahun buka cabang mana-mana, sampai cabangnya ada 20. 3 tahun loh, cabangnya ada 20. Buka usaha laundry, cabangnya kemana-mana. Ditanya orang tuh yang tawadu, ibu kenapa kok bisa sukses? 2 tahun cabangnya sudah, atau 3 tahun cabangnya sudah punya 20 tempat. Yang tawadu, ya ini semua atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Didorongkan oleh keinginan luhur, pengen bantu tetangga, pengen bantu orang lain, Allah kasih jalan. Gitu wis toh. Yang tawadu ora usah gaya-gaya. Sok gaya. Jadi bunda-bunda rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tasyakur pilihan. Yang pertama, ada orang mengucapkan alhamdulillah tapi sejatinya dia sedang berlindung di balik kata alhamdulillah untuk memuji dirinya sendiri. Kedua, ada orang yang mengucapkan alhamdulillah sejatinya dia sedang mengeluhkan nasibnya sendiri. Bukan memuji tapi sedang mengeluh, berlindung di balik kata alhamdulillah. Mbah, udah lama tidak ketemu. Gimana kabarnya Mbak? Nggih, alhamdulillah mah sehat. Tapi yang ini mah sehat-sehate wong tua. Apa maksudnya? Lho kok sehat-sehate wong tua pripun, Mbak? Nggih, sehat, Mas. Mung dengkule niki kula teol-teole, Mas, nggo mlaku lara. Itu tidak alhamdulillah, tapi sedang mengeluh dibalut dengan kata alhamdulillah. Bu, gimana bisnisnya sekarang? Cateringnya masih jalan? Alhamdulillah Ustaz, masih jalan. Mau sekarang persaingan ketat Ustaz, apa-apa mahal, susah, karyawan juga sekarang udah pada keluar. Loh. Alhamdulillah, tapi belakangnya juga banyak banget. Alhamdulillah itu titik. Kalau pakai koma itu suka belakangnya keluhan. Udah gitu. Jadi tasyakur bilisan, bersyukur dengan lisan. Yang maka dikatakan alhamdulillah itu tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Sekali ibu mengucapkan alhamdulillah, sekali, timbangan kebaikan itu langsung penuh gitu. Tadinya seimbang, amal baik dan amal buruk. Tapi karena mengucapkan alhamdulillah, langsung penuh nih timbangan kebaikannya. Tamlaul mizan, memenuhi timbangan kebaikan kita.
Kalau sekali ngucap, padahal setiap sholat kita dianjurkan membaca 33 kali setelah sholat. Tasbih 33, alhamdulillah 33, takbir 33. Itu setiap pada sholat. Perintahnya begitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Makanya saya pernah cerita di sini, ada orang yang Syekh Ibrahim bin Adham itu loh, yang saya pernah cerita. Jalan menuju pasar, di pinggir pasar, jalan menuju pasar itu ada orang tua, matanya buta, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Buta, nggak punya tangan, nggak punya kaki, cuman kepala sama badan, tergeletak pinggir jalan. Itu badannya pun masih penuh kena penyakit kulit yang gatal tapi nggak bisa garuk-garuk. Rasanya gimana coba Bu? Gatal nggak bisa garuk-garuk, nggak punya tangan. Tapi mulutnya selalu mengucapkan alhamdulillah, 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 ala kulli hal, alhamdulillah, ala kulli hal, alhamdulillah. Syekh Ibrahim bin Adham ini ngelihat kasihan orang ini kondisi kayak gini kok mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, kata orang buta itu. Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di kolong langit ini. Punya rumah enggak? Enggak punya, tinggalnya di bawah kolong langit. Loh, istri mana? Anak, keluarga? Saya hidup sebatang kara. Tuh, dan tidak punya rumah, hidup sebatang kara. Tangan kaki Anda gimana? Bagaimana kondisi Anda kok bisa tidak punya tangan, punya kaki, mata Anda? Allah sudah ambil sejak berapa lama kedua tangan dan kaki saya, penglihatan saya pun diambil oleh Allah Ta'ala, dan Allah masih menimpakan saya satu penyakit kulit yang begini rasanya sakitnya. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, bagaimana Anda bisa mengucapkan alhamdulillah dengan kondisi seperti ini? Nikmat yang mana yang disyukuri? Dia jawab, saya bagaimana tidak bersyukur kepada Allah? Lidah saya masih diizinkan untuk menyebut dan memuji pencipta saya, yaitu Allah. Banyak orang yang diberi kekayaan, diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi popularitas, diberi jabatan, dipunya segalanya dia punya, tapi satu yang dia tidak punya, tidak diizinkan Allah lidahnya memuji Allah yang menciptakan dirinya. Kurang sugih apa Ronaldo, kurang sugih apa Messi, pemain bola itu. Kurang sugih apa dia, seminggu gajinya 5 miliar. Kurang kaya apa? Satu yang kurang, tidak diizinkan Allah lidahnya memuji Allah yang menciptakan dirinya. Makanya dia bersyukur, alhamdulillah. Bandingkan dengan kita, Masya Allah. Yang kedua, tasyakur bilukmah atau bilukmatun, bersyukur dengan makanan, pemberian, hidangan. Itu yang kedua. Maka dikatakan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, dikatakan dalam kitab tersebut itu, para ulama itu takut menolak pengemis, takut. Kenapa takut menolak pengemis? Menolak orang fakir, menolak peminta-minta yang datang ke rumah kita, menyebabkan 7 hari rumahnya tidak didatangi malaikat rahmat. Satu kali kita menolak, satu kali menolak pengemis, peminta-minta yang fakir, 7 hari rumah kita tidak didatangi malaikat rahmat. Kalau Israel tetap datang, tapi malaikat rahmat tidak mau datang. Makanya para ulama salaf itu kalau ada pengemis mesti ngasih, walaupun nggak punya apa-apa tetap ditemui, bukan malah dikunci pintunya. Diam. Saat rumah diam, biar dikira nggak ada orang di dalam. Padahal ada orang. Kalau para ulama nggak, tetap menemui, walaupun hanya membawa sebutir jarum itu tetap menemui. Pak, mohon maaf, saya nggak ada makanan di rumah, nggak ada uang, kata ulama tersebut. Tapi saya punya jarum. Untuk apa jarum? Nah, saya bisa jahitkan bajumu yang robek itu. Saya bisa jahitkan bajumu yang robek itu. Tetap ngasih. Masya Allah. Jadi tetap memberi, tetap
tidak menolak orang fakir yang meminta-minta. Orang fakir, catatannya itu orang fakir, bukan orang yang sehat, kuat, seger, tapi orang yang fakir yang minta-minta. Kalau orang sehat, mungkin dia orang sehat yang betul-betul kepepet membutuhkan, badannya sehat, tapi mungkin ada tetangga yang lagi butuh uang untuk biaya SPP anak, pas lagi nggak ada uang. Nah, itu bisa jadi dibantu. Jadi memberi hidangan, memberi makanan. Yang ketiga, tasyakur bil af'al au bil arkan, bersyukur dengan makanan, dengan perbuatan atau mentasarufkan apa yang diberikan Allah kepadanya. Baik, tasyakur bil af'al, menggunakan apa yang diberikan Allah kepadanya di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal ibu, kalau Sabtu Ahad itu banyak orang di pinggir jalan rame-rame pada ngapain? Goes, sampai ke Bukit Kelangon, Kaliurang, Hutan Pinus, sampai tebing Breksi, sampai kemana-mana. Kenapa sih orang pada olahraga, pada fitness, pada nge-gym itu, pada goes, tujuannya biar apa? Olahraga biar kompak namanya. Olahraga biar sehat. Orang kalau mandi biar salah. Orang olahraga biar sehat, mandi biar, orang mandi biar pure ya. Nih, mandi itu biar pure, bingung jawab mana-mana. Serius jawabannya ya, kecuali yang pakai shower. Ya. Olahraga biar sehat, ngefitness biar sehat. Terus ditanya, kalau sudah sehat mau ngapain? Kalau sehat terus mau ngapain? Ya Ustaz, biar bisa goes lagi. Loh, gitu. Olahraga biar sehat, naik sepeda, pit-pitan, goes biar sehat. Kalau sehat biar apa? Ya biar bisa goes lagi. Hidupnya ini gimana? Hanya seputar goes. Kita itu olahraga, fitness, nge-gym, senam biar sehat. Kalau sehat biar apa? Biar bisa tegak berdiri di hadapan Allah, bisa ibadah. Itu tujuannya. Jadi dunia yang kita miliki ini untuk tujuan akhirat. Itu namanya orang bersyukur, itu bil af'al itu. Coba kita bandingkan kita dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tuh rumahnya pakai listrik begini atau masih pakai iblis? Sudah ada listrik belum zaman Nabi Muhammad? Masih pakai obor, lampu apa namanya, sentir. Kayak gitulah Nabi Muhammad. Terus Nabi kalau sama istrinya kalau mau masak itu tinggal ceklekin kompor atau pakai kayu, nyari kayu dulu. Kayu. Tuh kan, lebih berat. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu rumahnya lantainya keramik, marmer atau tanah. Rumahnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Itu pun Nabi Muhammad SAW sering lapar perutnya, sering ganjel pakai batu. Tapi lihat tahajudnya Nabi 3,5 jam, dari setengah 12 sampai jam 3. Rata-rata tahajudnya Nabi itu setengah 12 sampai jam 3. 3,5 jam berdiri sampai kakinya bengkak-bengkak. Ditanya sama Siti Aisyah, ya Rasulullah, engkau ini maksum, engkau terbebas dari dosa, engkau pun sudah ada jaminan masuk surga. Kenapa sholatmu kok sampai begini amat, sampai kakimu bengkak-bengkak? Apa jawab Nabi Muhammad? Afala akunu minasyakirin. Apa salah kalau aku jadi hamba yang bersyukur?
Dalam riwayat yang lain, afala akunu abdan syakur, apa salah aku jadi hamba yang bersyukur? Syukur yang mana? Rumah itu Nabi itu sederhana. Kalau mau ke toilet, nggak kayak kita tinggal pindah kamar sebelah rumahnya, toiletnya ada di dalam rumah. Nabi itu kalau mau ke toilet keluar rumah, repot, lantainya tanah, ngidupin masak itu harus pakai ngumpulin kayu yang kering. Tapi tahajudnya Nabi lama 3,5 jam. Bahkan dikatakan Nabi sering lapar, ganjel laparnya perut itu dengan batu. Saya jenengan lapar, ganjelnya sama apa? Bakwan, tahu, pisang goreng. Ya Bu ya? Nabi loh. Kayak gitu, sholatnya masih lama, bersyukur kepada Allah SWT. Kita ini ngerasa apa? Merasa kurang bersyukur, merasa hidupnya kok gini amat ya Ustaz, cobaan saya, ujian saya, teguran yang Allah berikan ke saya kok berat begini. Ngaca, lihat nabinya, Nabi Muhammad SAW. Allah takdirkan Nabi kita dalam keadaan sedemikian rupa menderitanya, supaya apa? Supaya tidak ada umatnya yang mengeluh merasa dirinya menderita. Lihat nabinya. Apa? Kemarin ada ibu-ibu nangis gara-gara, maaf, mungkin beliau hadir, tapi saya nggak sebutkan orangnya toh. Ada ibu-ibu yang curhat nangis karena anaknya meninggal kecelakaan, sedih. Memang betul lumrah nangis sedih. Tapi perhatikan Nabi Muhammad kesedihannya ketika dalam kondisi difitnah, dicaci maki orang-orang kafir, ditekan orang kafir. Istri tempat Nabi bersandar, Bunda Khadijah, pendukungnya Nabi, yang selalu menyemangati Nabi, wafat. Nabi lagi butuh-butuhnya, istrinya diambil oleh Allah SWT. 3 putranya laki-laki masih kecil diambil sama Allah, Qasim, Abdullah, Ibrahim, semuanya masih balita, diambil sama Allah. Dulu saya ingat Mas Awan tuh anak kecil, anaknya si Mujahid masih bayi, berapa bulan dulu, 6 bulan atau berapa meninggal. Itu berapa hari dia nggak bisa move on. Baru anak 1, Rasulullah 3 anaknya masih kecil diambil sama Allah. Belum lagi anaknya yang sudah dewasa, Nabi masih hidup. Ruqayyah meninggal, Umi Kulsum meninggal, nabinya masih hidup, putrinya sudah meninggal satu persatu, meninggalkan Rasulullah. Ditinggalkan istrinya, 2 putrinya, 3 anak laki-lakinya, 6 orang keluarganya meninggal. Nabi itu dibuat sedemikian rupa, jangan sampai kita ngerasa menderita. Lihat Nabi kita. Tapi rumah saya kayak gini Ustaz, rumah saya, lihat rumahnya Nabi. 3,5 jam Nabi sholat tahajud dengan kondisi rumah seperti itu. Di rumah itu sering lapar Ustaz, sering gak ada makanan. Lihat Nabi, sering ganjil perutnya dengan batu. Selapar-laparnya kita tidak pernah ganjil pakai batu. Paling pakai sari roti dulu, atau roti sisir. Ya Allah, saya tuh mengidap satu penyakit Ustaz. Nabi Muhammad meninggalnya karena sakit. Nabi ketika perang dilempar tombak besi itu sampai tembus, helmnya Nabi pecah. Nah, besi helmnya Nabi itu tembus masuk ke dalam sampai gigi Nabi lepas, besinya nggak bisa dicopot. Wajah Rasulullah bersimbah darah. Sakitnya bukan main. Itu sudah dilakukan oleh Nabi. Apa pernah jenengan diusir orang satu kampung karena nggak suka sama jenengan? Satu kampung rame-rame keluar ngusir jenengan. Nabi ketika di Mekah sudah dibegitukan. Makanya sampai Allah katakan Nabi perintahkan dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Nabi itu orang pribumi, lahir di Mekah, asli Mekah, tapi diusir sama orang Mekah. Nah, orang pendatang diusir itu masih banyak kejadian. Nabi ini orang pribumi Mekah, asli Mekah, kampungnya di situ, diusir. Pernah jenengan dakwah dilempari batu, diludahin dilempari batu? Tidak pernah. Nabi sudah mengalami itu. Penderitaan macam apa yang kita lakukan sampai yang kita alami sampai kita merasa menderita? Ngaca, lihat nabinya yang kondisinya begitu, masih sholatnya 3,5 jam tahajud dan masih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya kita malu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada suami istri datang ke rumah malam-malam jam 9, saatnya tidur malah datang curhat jam 9 malam. Nah, ini ceritanya nikah tahun 2005, sekarang 2023, 18 tahun menikah. Katanya selalu bertengkar dengan suaminya. Suami istri datang
yang ngomong, dua-duanya ngomong, ya Ustaz, kami ini selalu ribut sejak tahun 2005, tidak pernah merasakan ketentraman dalam rumah tangga. Ribut terus, berantem terus, di depan saya berantem mereka, ayel-ayelan itu. Wah, ini keluarga repot, keluarga angel. Kalau bikin perusahaan namanya PT Ruwet Sentosa itu. Jadi di depan saya masih ribut itu. Wah, saya tanya gini, ibu, saya tanya ibu dulu, ibu sebutkan kekurangan suami. Wah, banyak Ustaz, gini sebutkan kekurangannya ini. Nah, cukup Pak, sekarang sebutkan kekurangan ibu. Enggak ada Ustaz, istri saya enggak punya kekurangan. Saya orang baik, saya enggak pernah lihat kekurangannya, dia orang baik. Suaminya bilang gitu. Saya bilang, Bu, jenengan sebenarnya bermasalah, kurang bersyukur dengan keadaan suami. Yang dilihat kekurangan suaminya terus, sehingga dia enggak bahagia, ribut terus. Tak belani Pak, tak belani. Tak ucek-ucek ibu, tak gumbah ini kono. Nah, persoalannya sederhana, Bu. Ribut, berantem sama suami gara-gara teman kantornya suami WA nanya, gimana ini gini, dijawab oke. Oke-nya itu gambar emoji itu loh, gambar orang kepala itu loh. Yang kedip sebelah itu loh. Oke, gitu. Istrinya minta cerai gara-gara gambar kayak gitu loh, lagu tuh. Nah, ini kadang ya Allah, masalahnya kan sepele, masalah itu kayak gitu. Itu masalah gitu, tapi suaminya ini dicurigai terus, ini salah ini terus, handphone dicek segala macam. Terlalu ruwet hidupnya ini. Suami ini kalau selalu dikekang, dicurigai, malah berontak, malah penasaran. Tapi di bengkel lanang ini paling ngentai tanduran, ya. Emangnya betul. Biasa aja. Ibu tuh naruh percaya sama ya Allah, saya pasrahkan suami saya, biarlah keluar suami saya kemana, aku titipkan suamiku kepadamu ya Rabb. Pengawasanku terbatas, tapi pengawasanmu tidak terbatas. Udah gitu, pasrahkan ke Allah aja. Jaga suami saya dari perbuatan dosa dan maksiat. Udah pasrahkan ke Allah. Kita ini begitu. Jadi ibu sabar. Seperti apa suaminya, walaupun kayak Datuk Maringgi ya disyukuri. Misalnya kayak Datuk Maringgi terus kering, terus buaya darat, disyukurilah. Ibunya tuh ribut kayak gitu. Terus tak tampilkan gini, sebentar Bapak Ibu, jangan duduk sebentar ya, sebentar ya, saya tak masuk ke dalam. Saya ambilkan laptop, tak putarkan video seorang suami marah-marah ke istrinya sampai diinjek-injek istrinya, kepalanya diinjek-injek sampai anaknya kecil-kecil dua megangin tangan bapaknya, tapi nggak kuat kan, namanya bapak gede, ditendangi, ditendang, diinjek sampai istrinya terkapar. Saya bilang, Bu, stop videonya, stop. Ibu, saya bilang, suami ibu apa nendang gini kalau marah? Nggak pernah Ustaz. Iya Pak, bener Pak. Demi Allah Ustaz, saya nggak pernah nyentuh, misalnya mukul istri saya itu nggak pernah, sama sekali menyakiti kulitnya itu nggak pernah. Saya tanya, Ibu, suaminya pernah zina? Kayaknya enggak Ustaz. Bener Pak, nggak pernah zina. Kayak suzon itu di sini. Kayaknya enggak. Enggak tahulah Ustaz. Pak, jujur, pernah zina? Demi Allah Ustaz, saya nggak pernah berzina sama perempuan. Terus Bu, suaminya ini, Ibu pernah lihat suaminya mabuk? Nggak pernah Ustaz. Bapak pernah mabuk? Enggak. Judi? Enggak juga Ustaz. Demi Allah saya nggak mau judi, zina, mabuk segala macam, nggak mau. Saya bilang, Bu, suami jenengan ini orang baik, tapi jenengan perlakukan suaminya seperti orang pelaku dosa besar. Memperlakukan suami kayak penjahat, kayak pezina, kayak pemabuk, kayak penjudi. Keterlaluan jenengan itu sama suami. Jangan kayak gitu sama suami. Surganya jenengan itu pada ridhonya suami. Jenengan tuh kalau ribut sama suami,
Akhirnya tidur, mereka tuh sering ribut tidur dalam keadaan ribut, sehingga istrinya di kamar, suaminya tidur di ruang tamu atau di ruang tengah. Itu sering. Saya bilang, Bu, kalau jenengan tidur dalam keadaan suami marah, dalam keadaan suami tidak ridho, lalu jenengan mati saat tidur itu. Rasul pernah berkata kepada Siti Fatimah yang malamnya ribut sama suaminya, ya Fatimah, kalau tadi malam engkau tidur dalam keadaan suamimu masih marah dan Allah mencabut nyawamu, aku ayahmu tidak akan menyolati jenazahmu. Aku Rasulullah tidak akan menyolati jenazahmu. Bahaya ribut-ribut sama istri. Kalau ribut ya biasalah. Ribut itu sesuatu yang wajar, bukan biasa, tapi sesuatu yang wajar. Tapi jangan dibawa tidur. Kalau tidur lagi kerengan, tidur lagi marahan, bawa kebencian, lalu mati, itu kira-kira matinya su'ul khotimah atau husnul khotimah? Jelas kan? Su'ul khotimah. Makanya jangan sampai ribut dibawa tidur, usahakan selesai sebelum tidur. Maka bunda-bunda rahimakumullah yang dimuliakan Allah, saudara, itu yang pertama ya. Orang nggak bahagia karena kurang syukur. Ngacak ke Nabi Muhammad, lihat Nabi Muhammad, kehidupan yang serba terbatas seperti itu, tapi Nabi sholatnya lama dan masih bersyukur. Jenengan loh yang saya tanya, yang punya rumah mewah, mungkin nggak satu rumahnya, banyak rumahnya, mobilnya juga bagus-bagus di rumah, nggak satu mobilnya, mungkin banyak. Saya tanya, jenengan yang lagi lapang begini, berani nggak di antara jenengan ini lalu dalam dirinya berkata begini, saya ini hidupnya lebih bahagia daripada Nabi Muhammad? Berani nggak? Siapa yang berani mengatakan saya lebih bahagia daripada Nabi Muhammad? Nggak berani kan? Nabi yang kayak gitu tuh kita nggak yakin, dan kita semua meyakini Nabi adalah orang yang paling bahagia hidupnya, yang tidurnya tidak pernah di spring bed tapi beralaskan tikar dari anyaman pelepah korma. Itu paling bahagia. Orang yang paling bahagia dalam hidup kita yang kalau masak harus mengumpulkan kayu bakar. Orang yang paling bahagia di dunia ini siapa? Dia, Nabi Muhammad, yang ketika hidup ditinggalkan 6 anggota keluarganya, yang pernah diusir orang satu kampung, yang sering diludahi, dicaci maki, difitnah, dikatain orang gila, dikatain. Itu orang yang paling bahagia hidupnya. Makanya kita harus muhasabah dan melihat diri kita sendiri. Jangan-jangan yang bikin kita nggak bahagia itu karena kurangnya rasa syukur. Dilihat tuh kurang terus. Yang kedua, apa yang bikin kita nggak bahagia? Karena mengharap balasan makhluk. Itu yang bikin nggak bahagia. Apa-apa itu standarnya balasan dari orang, ucapan terima kasih dari orang, penghormatan orang. Kita berbuat baik sama orang, orangnya pergi ninggalin kita gitu aja, komentar kita, nggak matur nuwun malah nunggu pelencing orang pamit. Pengen sekali sih dapat ucapan terima kasih. Memang betul orang yang dapat kebaikan itu punya kewajiban mengucapkan terima kasih. La yashkurullah lam yashkurin nas. Tidak dianggap orang itu bisa bersyukur kepada Allah kalau dia nggak bisa berterima kasih kepada manusia. Jadi bersyukur dulu sama Allah kepada manusia, baru dia dianggap bersyukur kepada Allah. Bunda-bunda rahimakumullah, mengharap ucapan terima kasih. Maaf ya, saya misalnya nolong orang, dia lagi butuh, Ustaz saya lagi mau mudik, Ustaz, saudara saya kali orang tua saya meninggal di kampung, saya mau pulang kampung tapi ongkos pulang kurang, Ustaz, saya mau pinjam uang. Saya pinjemi dia, suatu kebaikan, dapat pahala. Orang itu langsung pergi aja, nggak ngucapin terima kasih. Apakah pahala saya berkurang? Kalau andaikan dia terima kasih Ustaz, terima kasih matur nuwun, apakah pahalanya juga bertambah? Enggak. Pahala kita dalam berbuat baik tidak bertambah dan tidak berkurang gara-gara ucapan terima kasih. Enggak bertambah, enggak berkurang. Jadi enggak mempengaruhi.
Urusan dia nggak mau terima kasih, itu urusan dia. Tapi urusan kita ini, bagaimana kalau kita yang dapat kebaikan, kita mengucapkan terima kasih. Kalau kita melakukan kebaikan, cukup Allah saja yang balas. Nggak usah butuh terima kasih. Tapi kan kita sering ya, kalau sama anak kecil kasih permen, ayo ngomong apa, minta terima kasih dari anak kecil. Didik Ustaz, ibunya yang didik, jangan kita. Orang tuanya yang pantas ngomong begitu, bukan yang ngasih. Tapi yang pantas ngomong itu ibunya. Ayo ngomong terima kasih, itu ibunya, bukan kita yang ngasih. Ayo ngomong apa, ayo ngomong. Oh, dia lagi. Itu sudah kebalik-balik. Jadi begitu benar-benar rahimakumullah. Jadi ketika seseorang mengharap balasan makhluk, kita nih menghadiri kondangan resepsi, menyiapkan amplop, nulis nama, itu satu yang umum, nulis namanya. Misal namanya Anis, dari Bapak Anis. Saya nggak kampanye, dikira kampanye ya. Tak ganti kalau gitu, dari Caimin misalnya. Oh sami loh. Oh sami. Oh ya. Nah, tulis namanya misalnya itu. Apa tujuannya kita nulis nama? Ya ini Ustaz, biar dia tahu kita nyumbangnya berapa. Kan besok kalau kita bikin hajatan, paling enggak kembali uang kita yang dulu. Paling enggak dia nyumbang dengan nilai yang sama. Anak pertama perempuan dia nikah, kita diundang, kita ngasih nama kita, ngasih 100.000. Anak kedua perempuan ngundang lagi nikah, kita datang lagi, lebih mapan kita, ngasihnya 200.000. Anak ketiganya perempuan nikah lagi, kita datang lagi ketiga kalinya, ngasih 200.000. Total berapa itu? 100, 200, 200, 500.000 kita udah ngasih. Tahun keempat, tahun kelima, giliran kita hajatan, kita ngundang, orangnya udah pindah. Alamatnya nggak ada, nomor nggak ada, hilang. Mikir langsung ngomong, aku tekor. Taunya gitu dulu cuma 50-an. Nggak akan bahagia kalau mengharapkan balasan manusia, itu nggak akan bahagia. Gimana? Ibu ngopeni suami, ngelayani suami, itu kewajiban istri kepada suami. Kalau suami sikapnya kok sama kita nggak sesuai harapan kita, urusan suami dengan Allah, bukan urusan jenengan. Apa urusan jenengan? Saya itu beramal untuk cari pahalanya Allah, balasan dari Allah, bukan balasan dari makhluk, dari manusia. Itu yang bikin nggak bahagia itu. Kita ini masih diperbudak oleh nafsu kita, diperbudak oleh keinginan. Pengennya kita, nih yang bikin orang nggak bahagia ini. Dia itu inginnya dunia itu dia yang ngatur. Itu yang bikin pangkal dari nggak bahagia. Pengennya dia yang ngatur dunia. Maunya ini, begini. Ketika suaminya nggak sesuai, anaknya nggak sesuai, di sini kok begini, nggak cocok, menderita. Karena pengennya dia semua yang ngatur, semua keinginannya sesuai keinginan dia. Dia lupa yang ngatur segala sesuatu adalah Allah. Dia tuh pengennya pokoknya harusnya begini, kenapa tadi begini, oh majelisnya kok begini, ngomong ini ngomong itu. Karena dia ingin mengatur dunia ini, dia lupa dunia ini bukan milik dia, tapi milik Allah. Itu pangkal nggak bahagia itu, karena pengen ngatur dunia. Dia semua yang pengen, yang ngatur itu dia. Itu pangkal. Jangan ngatur dunia, pasrahkan kepada Allah. Semua yang ngatur Allah. Allah jodohkan kita dengan pasangan kita yang seperti ini. Dah, itu yang jodohkan Allah. Ustaz, tapi suami saya kayak gitu Ustaz. Saya tuh sergap pengajian sholat, tapi suami saya kelakuannya gitu, masih sholatnya bolong-bolong, kayak masih begini begitu. Bu, ibu berkaca gitu loh sama Asyah binti Muzahir. Siapa Asyah binti Muzahir? Istrinya Fir'aun. Loh, pas saya tanya, suami jenengan Fir'aun, apa kelakuannya kayak Fir'aun yang hobinya bunuh bayi laki-laki? Enggak toh? Loh, kurang syukur apa jenengan tidak ditakdirkan seperti Asyah binti Muzahir? Maka enggak benar ketika ada yang mengatakan istri itu swarga nunut, neraka enggak benar. Buktinya Asyah enggak takut sama Fir'aun. Asyah menjadi walinya Allah, menjadi kekasihnya Allah, walaupun suaminya belguduk monyor-monyor kayak Fir'aun itu.
Asia itu tidak pernah bangga, oh saya wanita hebat, suami saya Fir'aun, enggak bangga sama sekali. Suaminya Fir'aun enggak bangga. Jadi kalau suami jenengan masih jarang sholat, masih keras, masih kasar, Allah itu tidak pernah salah memilih tangan jenengan untuk gandeng suami jenengan masuk ke surganya Allah Subhanahu. Tidak pernah salah. Yang sekarang ditakdirkan jadi tulang punggung keluarga, ngopeni keluarga, adik-adik ikut sama dia, dia yang nanggung biaya kuliah sekolah adik-adiknya, padahal dia juga berkeluarga, punya anak, belum orang tua ikut juga sama dia, dapat gaji, dapat uang, nguap terus uangnya itu, gak pernah kerasa dapat, karena begitu dapat untuk saudaranya, begitu dapat untuk orang tuanya, untuk bantu ini, kayaknya gak pernah dapat manisnya, dapat uang gitu. Allah itu tidak pernah salah milih jenengan, tidak pernah salah memilih pundak jenengan untuk sanggup memikul beban keluarga jenengan. Apa mau tukar nasib sama yang adik-adiknya yang nerima, tapi jenengan yang nerima, bukan yang dikasih, bukan yang memberi. Lebih enak yang memberi daripada yang diberi, lebih mulia yang memberi daripada yang diberi. Disyukuri. Makanya saya ngisi pengajian, selesai pengajian saya masuk ke dalam, disuruh masuk ke dalam, disuruh makan dulu sama istri, sama santri-santri saya, tak ajak masuk ke dalam. Yang undang ibu-ibu muda umurnya seusia saya, sambil gendong balita. Itu yang undang saya, ibu masih gendong anak kecil, ngopeni ibunya sepuh tinggal di rumah, ngopeni ibunya yang sepuh tinggal di rumah. Saya ada pintu yang dibuka, ada orang tidur, siapa itu? Bibinya lumpuh, yang ngopeni juga dia, ibu ini ngopeni ibunya sepuh dan ngopeni bibinya yang lumpuh. Suaminya seminggu 2 kali cuci darah, seminggu 2 kali cuci darah. Apa jenengan mau tukar nasib sama ibu ini? Mau tidak tukar nasib? Suaminya seminggu 2 kali cuci darah karena sakit, ibunya ada sepuh tinggal sama dia, bibinya lumpuh di kamar, apa-apa dia yang ngurusi. Sanggup jenengan? Dan Allah nggak punya keliru dalam menentukan takdirnya, nggak pernah salah. Allah memilih itu karena jalan dia masuk surga tercepat lewat itu. Mungkin orang ini bukan ahli tahajud, mungkin bukan ahli duha, bukan ahli Quran, bukan ahli puasa Senin Kamis, tapi pintu surga oleh Allah dibuka lebar-lebar untuk dia lewat jalur apa? Ridho dengan ketentuan Allah ini, dengan takdir ini. Karena ada satu amalan yang lebih besar pahalanya daripada tahajud, daripada duha, daripada baca Quran, daripada sedekah. Amalan paling besar pahalanya adalah ridho dengan ketentuan Allah. Dia ridho dengan ketentuan Allah. Ridho itu pahalanya lebih besar daripada tahajud tiap malam, duha tiap pagi, puasa Senin Kamis. Ridho saja. Takdirkan suaminya seperti apa, ridho. Punya anak, ridho dulu. Anak gimana mau berubah jadi baik kalau ibunya nggak pernah ridho? Ngeluh terus, ngumpati anak terus, mencaci maki anak terus, ngambek, marah terus sama anak. Gimana Allah memberi hidayah? Padahal dikatakan ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Tapi orang tuanya marah terus sama anaknya, ngeliat kelakuannya marah terus. Selama orang tuanya masih suka marah, Allah nggak akan nurunkan ridho ke anaknya. Maka ridho dulu, ya Rabb, walaupun anak saya seperti ini, saya ridho. Engkau takdirkan saya punya anak seperti ini, saya ridho, saya ridho, saya ridho. Kalau ibu sudah bisa ridho, nanti Allah kasih hidayah kepada anaknya. Karena ibunya dulu yang mulai, bapaknya dulu yang mulai. Selama belum ridho, Allah belum akan ridho. Ini jadi catatan buat kita semua. Maka mudah-mudahan rahimakumullah, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, diberkahi kehidupan kita, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah SWT yang simpel aja. Semoga semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah, diberi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah,
diangkat, dijauhkan dari bala, bencana, wabah, musibah, terutama musibah yang mengurangi atau mengganggu agama kita. Semoga kita semua oleh Allah dimudahkan dalam rezekinya, dilapangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dimudahkan menutup segala kewajiban-kewajibannya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.